Hampir dari kita semua pernah mengalami blank saat presentasi maupun berbicara di depan orang banyak. Lalu, mengapa hal itu dapat terjadi? Apakah itu wajar? Dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, topik yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah bagaimana caranya kita mengatasi blank saat presentasi atau berbicara di depan banyak orang. Simak sampai selesai ya. Mungkin Anda pernah berada pada situasi presentasi yang berjalan dengan baik, namun tiba-tiba pikiran Anda kosong, gugup, bahkan Anda terdiam dan tidak tahu akan membahas apa di bagian selanjutnya dalam presentasi Anda. Saat Anda berdiri di depan audiens dan mencoba mengingat apa yang akan Anda sampaikan selanjutnya, namun yang Anda dapati pada diri hanyalah keheningan dan kecanggungan yang muncul di dalam ruangan. Ya, keadaan tersebut adalah blank. Tentunya situasi tersebut sangat benar-benar mengerikan kan? Bahkan persiapan yang baik pun tidak menjamin bahwa tidak akan melupakan poin-poin apa saja yang hendak akan Anda sampaikan. Penyebab blank. Yang pertama, terlalu ngapalin materi. Ketika Anda sedang presentasi, yang dibutuhkan itu adalah memahami dan menguasai materi, bukan Anda hafalkan. Jika Anda hafalkan, Anda akan cepat lupa dan Anda akan sulit buat ngembangin pembicaraan Anda sehingga Anda akan mudah sekali untuk ngeblank. Yang kedua adalah Anda terlalu grogi. Biasanya disebabkan karena adanya berbicara di depan orang yang penting, misal seperti dosen, atasan, atau lainnya. Inilah yang menyebabkan Anda cepat hilang fokus karena ketakutan akan hal tersebut. Yang ketiga adalah suara audiens yang berisik, yang membuat Anda dapat terganggu, tidak fokus, dan pecah konsentrasi ketika Anda menerangkan materinya. Cara yang Anda dapat lakukan ada dua. Yang pertama adalah pencegahan dan pengendalian, di mana pencegahan ini adalah bisa Anda lakukan sebelum Anda melakukan presentasi atau berbicara di depan orang banyak. Yang kedua adalah pengendalian. Nah, pengendalian ini di mana bisa Anda lakukan jika Anda sudah terlanjur presentasi atau berbicara di depan orang banyak dan Anda itu ngeblank. Nah, apakah yang bisa Anda lakukan? Pencegahan, di mana bisa Anda lakukan jika Anda belum melakukan presentasi. Yang pertama kalian lakukan adalah persiapan, yaitu matangkan materi Anda, pahami materi Anda, dan jangan pernah Anda menghafal, karena yang biasanya membuat kita lupa bahkan ngeblank adalah karena kita menghafal. Jadi sebisa mungkin hindari menghafal, tetapi pahami materi maka Anda akan ingat. Inilah antisipasi yang pertama. Yang kedua adalah jangan memikirkan kesalahan. Artinya, sebelum Anda memulai berbicara, di belakang panggung buanglah semua pikiran negatif tentang diri Anda. Katakanlah, Anda misalnya memikirkan, aduh saya akan salah, saya khawatir saya tidak bisa, atau hal-hal pikiran lainnya itu harus Anda buang. Karena pikiran tersebut dapat merusak kepercayaan diri Anda. Maka tidak heran orang akan mudah ngeblank karena disebabkan oleh adanya keraguan dalam dirinya, yang mana dia lebih berfokus pada kesalahan bayang-bayang yang belum tentu terjadi. Yang ketiga adalah Anda harus percaya diri. Yakin bahwa Anda bisa, yakin bahwa Anda mampu, dan yakin bahwa diri Anda bisa menjadi yang terbaik. Maka dengan menerapkan 3 hal tersebut, insya Allah Anda akan tidak mengalami ngeblank saat presentasi atau berbicara di depan umum. Oke, yang kedua adalah pengendalian. Mengenai itu adalah, lalu apakah yang harus Anda lakukan jika ngeblank itu sudah terjadi? Katakanlah Anda sudah berada di atas panggung, sudah berbicara di depan orang banyak, tetapi pada saat itu Anda ngeblank. Maka apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah Anda bisa lakukan improvisasi, yaitu Anda melakukan sebuah tambahan-tambahan tanpa persiapan. Biasanya improvisasi ini berbentuk membicarakan hal-hal lain tanpa ia menunjukkan kepada audiensnya bahwa ia lupa dengan topiknya. Jadi seolah-olah membahas hal-hal lain semacam ngeles lah. Dia membicarakan hal-hal lain sementara dia menunggu ingatannya kembali. Misalkan improvisasi tidak berhasil, maka Anda bisa lakukan hal yang kedua. Coba berikan audiens pertanyaan. Contoh, teman-teman, untuk menjadi percaya diri itu ada 5 cara. Ayo, di sini ada yang tahu nggak? Coba sebutkan salah satunya. Nah, dengan memberikan sebuah pertanyaan, barangkali ada audiens yang tahu. Oh, saya ingin menjawab. Yang pertama, itu harus fokus dengan kelebihanmu.
Nah, misalkan begitu. Nah, karena audiens sudah menjawab, barangkali Anda akan ingat nih dengan materi yang akan Anda bawakan. Dan itu tanpa sepengetahuan audiens tidak akan tahu sebenarnya bahwa Anda itu sedang lupa. Ingat, blank ini wajar, siapapun itu pasti pernah lupa, sekalipun dia adalah orang yang profesional. Karena dia adalah seorang manusia juga kan, tentu pasti ia pernah lupa. Kesimpulannya adalah, jangan bingung, jangan pusing, karena walaupun hari ini nggak bisa ngeblank, itu merupakan pembelajaran bagi diri Anda, tapi besoknya lagi Anda bisa belajar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, kunci presentasi yang baik yaitu adalah berani. Artinya apa? Seorang pembicara yang hebat adalah seorang yang berani. Tapi berani artinya bukan dia tidak pernah merasa takut, melainkan berani artinya meskipun merasa takut, ia memutuskan untuk tetap maju, tetap tampil, tetap memberikan yang terbaik. Maka dari itu, mulai hari ini, marilah kita menjadi pribadi yang berani di dalam melakukan public speaking. Artinya, meskipun ada perasaan grogi atau takut, ia tetap melakukan yang terbaik. Hal tersulit dalam hidup adalah memulai. Presentasi pertama public speaking Anda pasti berantakan. Video pertama yang Anda buat pasti asal-asalan. Konten pertama yang Anda buat pasti seadanya. Tapi, gak akan ada yang ke-100 kalau Anda gak mulai yang pertama. Jadi, buat Anda yang lagi mau mengerjakan sesuatu yang baru, jangan takut untuk memulai. Ikan hiu makan tomat. It's time to get started. Saya Muhammad Sugeng. Terima kasih.